Angin bertiup kencang. Suhu di sekitar medan pertempuran turun drastis. Rio yang kelelahan menatap tubuh Raja Azaret yang mulai merekah. Retakan hitam menjalar seperti urat iblis di seluruh tubuhnya. Dari dalam tubuh Azaret, bayangan pekat merembes keluar, menggeliat seperti makhluk hidup yang ingin membebaskan diri. Langit yang tadinya kelam kini berubah menjadi pusaran kegelapan yang menyedot segala cahaya. Petir ungu, kilatan liar di dalamnya menggelegar seakan dunia hendak runtuh. Tanah bergetar. Pasukan Mara yang menyaksikan dari kejauhan mulai mundur dengan ngeri. Krepa yang biasanya tenang kini merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan. Sah, tidak mungkin. Ini bukan lagi Azaret. Desisnya dengan suara yang serak. Tubuh Azaret yang retak mulai hancur, meledak menjadi kabut hitam yang berputar-putar membentuk sosok yang baru. Sosok itu terus membesar, menjulang tinggi, melampaui reruntuhan medan perang. Lalu, dua titik merah menyala dalam kegelapan, sepasang mata yang penuh kebencian. Aku telah bangkit. Suara itu menggema di seluruh penjuru, memenuhi langit dan bumi, membuat siapapun yang mendengarnya merasa seolah-olah jiwa mereka ditarik keluar dari tubuh. Dari bayangan yang mengumpal itu, terbentuklah sosok raksasa yang lebih menakutkan dari mimpi buruk manapun. Bayangan itu mengeras, membentuk tubuh iblis raksasa dengan dua tanduk tajam mencuat dari kepalanya. Matanya berwarna merah menyala, tanpa pupil, hanya lautan kebencian yang membara. Kulitnya tampak seperti kabut hitam cair yang terus bergerak, seolah-olah ia bukan makhluk fisik, tetapi kegelapan yang menjelma menjadi bentuk yang nyata. Di punggungnya, 6 tangan bayangan melayang seperti sayap iblis yang bergetar. Setiap mencabik apapun yang mendekat, nafasnya saja cukup untuk mengguncang tanah di bawahnya. Di sekitar makhluk itu, ruangan seolah-olah mulai melengkung, seakan dunia tidak bisa menerima keberadaannya. Waktu dan realitas bergetar di hadapannya. Tanah di bawahnya retak dan menghitam, menciptakan lingkaran besar yang seakan menandai wilayahnya sebagai wilayah kegelapan absolut. Lalu, ia berbicara lagi. Suaranya terdengar seperti ribuan makhluk yang berbisik dalam kegelapan. Kau hanyalah manusia lemah. Aku akan merenggut jiwamu. Begitu kata-kata itu terdengar, udara langsung menjadi berat. Pasukan Mara yang masih berdiri merasakan jantung mereka berdegup tak beraturan, seolah-olah tubuh mereka dipaksa untuk tunduk. Bahkan langit pun kini tidak memiliki bintang, hanya ada kegelapan mutlak. Di tengah pusaran kehancuran itu, Rio masih berdiri, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Nafasnya berat, tetapi matanya tetap tajam. Ia menekan pedangnya ke tanah, menjaga keseimbangan tubuhnya yang mulai melemah. Sial, ini jauh lebih buruk dari yang aku bayangkan, gumamnya. Sah, hati-hatilah Rio, teriak Krepa. Keringat bercampur darah mengalir di dahinya. Seluruh tubuhnya berteriak meminta untuk lari. Tetapi tekadnya lebih kuat dari rasa takut itu. Di kejauhan, Krepa kembali berteriak. Rio! Pasukan Mara yang sebelumnya ketakutan kini mulai berteriak mencoba memberikan semangat. Mara! Raja Mara! Mara! Raja Mara! Sorakan itu menggema di medan perang, tetapi Dewa Kegelapan hanya tertawa pelan. Mereka memanggilmu Raja. Betapa menggelikan. Kau bukanlah siapa-siapa, anak asing. Tiba-tiba, gelombang energi kegelapan melesat dari tubuh makhluk itu, menghantam Rio dengan kekuatan luar biasa. Rio terlempar jauh, tubuhnya menghantam reruntuhan batu dengan keras. Darah menyembur dari mulutnya, tulang rusuknya terasa patah. Namun,
ia masih menggenggam pedangnya. Dengan gemetar, Ryo berdiri lagi. Aku tidak akan kalah. Matanya membara dengan tekad. Pedangnya kini bergetar, seolah-olah menanggapi kemauan pemiliknya. Dewa Kegelapan menatapnya dengan penuh ejekan. Mari kita lihat, seberapa lama kau bisa bertahan, manusia lemah. Angin kembali menderu, menandakan pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan segera dimulai. Langit yang sudah gelap kini berubah menjadi pusaran kehancuran yang tidak berujung. Dari tubuh Dewa Kegelapan, gelombang energi yang hitam mendidih, berputar liar seperti amukan badai. Matilah, manusia lemah. Satu gerakan dari tangan raksasanya menciptakan gelombang kehancuran yang langsung menyapu seluruh medan pertempuran. Tanah terbelah, pilar-pilar batu meledak, dan neruntuhan kastil Abius Tenebris hancur berkeping-keping. Ryo terpaksa melompat ke belakang, menghindari ledakan yang terus mendekatinya. Namun sebelum ia bisa bernafas lega, puluhan tentakel bayangan menyembur keluar dari tubuh Dewa Kegelapan, melesat seperti ular yang lapar. Mereka menerjang ke segala arah, mengepungnya dalam hitungan detik. Satu tentakel menghantam tanah di sebelahnya, menciptakan kawah yang besar. Sial! Ryo melompat ke udara, tetapi tentakel lain sudah menunggunya di atas. Tidak ada tempat untuk melarikan diri. Sebuah tentakel mencambuk tubuh Ryo dengan keras. Ryo terlempar ke belakang, menghantam puing-puing batu dengan keras. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Tangannya bergetar saat ia berusaha menopang tubuhnya untuk tetap berdiri. Dewa Kegelapan hanya tertawa rendah, penuh dengan ejekan. Lemah, lemah. Kau hanyalah serpihan ketidakberhatian. Ryo mengatur nafasnya yang berat, dadanya naik turun dengan cepat. Aku tidak akan kalah. Ia menancapkan pedangnya ke tanah, mencoba menopang tubuhnya yang mulai kehilangan tenaga. Matanya menatap ke depan dengan penuh tekad. Tentakel bayangan kembali menyerang dengan kecepatan mengerikan. Ryo membalikan tubuhnya dengan gesit, mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat. Beberapa tentakel terpotong dan meleleh menjadi kabut hitam, tapi yang lain melesat lebih cepat lagi. Satu tentakel menghantam dadanya. Tubuh Ryo terhempas kembali, menghantam reruntuhan kastil. Batu-batu besar runtuh menimpanya. Pasukan Mara yang melihatnya hanya bisa menahan nafas. Ryo, bangkitlah. Ryo tertunduk di atas reruntuhan. Tangannya mencengkeram pedang dengan erat. Darah masih mengalir di pelipisnya. Namun ia tetap berdiri. Kau kira aku akan menyerah begitu saja? Teriaknya dengan penuh semangat. Matanya kembali bersinar. Ia tahu ia tidak bisa terus bertahan seperti itu. Ia harus menyerang. Ryo menjejak tanah, lalu melesat dengan kecepatan penuh ke arah Dewa Kegelapan. Pedang bayang Mara. Pedangnya bersinar emas, menciptakan gelombang energi suci saat ia mengayunkannya. Serangan itu mengenai lengan Dewa Kegelapan, menciptakan percikan cahaya dan bayangan yang bertabrakan. Namun, tidak ada gunanya. Dewa Kegelapan menahan serangan itu dengan mudah, lalu mengayunkan lengannya. Ryo segera melompat ke belakang menghindari serangan balasan, tetapi tentakel muncul dari bayangan di bawah kakinya. Apa? Satu tentakel menjerat lengannya, yang lainnya melilit kakinya. Ia terhempas ke udara, lalu dibanting ke tanah dengan brutal. Ryo terbaring di tanah, tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal. Seluruh tubuhnya terasa seperti dihancurkan dari dalam. Darah menetes dari bibirnya, dari pelipisnya, dari luka-lukanya. Dewa Kegelapan melangkah mendekatinya. Tubuh raksasanya menciptakan bayangan yang menutupi seluruh medan perang.
Inikah segala yang kau miliki, pewaris Mara? Ia mengangkat tangannya menciptakan tombak bayangan yang berdenyut dengan kekuatan destruktif. Matilah! Tombak itu melesat turun dengan kecepatan luar biasa. Rio! Pasukan Mara hanya bisa menyaksikan dengan wajah ketakutan. Semuanya hampir berakhir. Namun, sesaat kemudian tombak itu mengenai Rio. Sesuatu dalam dirinya bangkit. Tombak bayangan Dewa Kegelapan meluncur dengan kecepatan luar biasa, siap menembus tubuh Rio. Namun, sesaat sebelum tombak itu menyentuhnya, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Rio yang sebelumnya lemah mendadak berhenti bergerak. Seakan waktu melambat, udara di sekelilingnya bergetar hebat, menciptakan gelombang tekanan yang tidak terlihat. Tanah mulai merekah, membentuk pola retakan yang menerjang ke segala arah. Batu-batu di sekitar terangkat perlahan ke udara, seakan kehilangan gravitasi. Lalu, dari dalam tubuhnya, energi hitam pekat meledak keluar, membentuk pusaran bayangan yang menekan Rio. Langit yang gelap semakin menghitam, seolah malam itu sendiri telah turun tanpa akhir. Dewa Kegelapan berhenti, matanya mulai menyipit. Apa ini? Dari dalam pusaran energi hitam itu, sepasang mata Mara membara, perlahan mulai terlihat. Kemudian, suara Rio terdengar. Ini kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan aneh yang bahkan aku tidak mengerti. Nadanya dalam, dingin, dan penuh dengan kekuatan yang tidak terbantahkan. Krepa yang menyaksikan dari kejauhan terbelalak, nafasnya tercekat. Rio! Pasukan Mara bergetar, merasakan tekanan luar biasa yang membuat mereka hampir tidak bisa berdiri. Kekuatan macam apa ini? Bahkan lebih mengerikan dari Dewa Kegelapan. Pusaran bayangan yang menyelimuti Rio perlahan memudar, memperlihatkan sosok yang telah berubah. Ia masih Rio, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tulang-tulang hitam berbentuk seperti amor bayangan menyelimuti tubuhnya. Jubah panjang dari energi gelap berkibar liar di sekelilingnya, seolah-olah itu adalah hidup. Dan yang paling mencolok, bayangan di bawahnya bergerak sendiri, bergelombang seperti lautan yang siap menelan apapun. Dewa Kegelapan menyipitkan matanya. Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa mengendalikan kemurnian bayangan seperti itu. Namun, Rio hanya tersenyum miring. Siapa bilang aku mengendalikan bayangan? Ia mengangkat tangannya perlahan. Dari dalam tanah, bayangan menjulang seperti tentakel raksasa, berputar dan menggeliat dengan liar. Karena mereka adalah bagianku. Dalam sekejap, tentakel bayangan itu menyapu ke depan, menghantam tubuh Dewa Kegelapan dengan kekuatan yang dahsyat. Dewa Kegelapan terhentam keras, terdorong jauh ke belakang, menabrak reruntuhan kastil dengan kekuatan luar biasa. Debu dan pecahan batu berhamburan ke segala arah, menciptakan ledakan besar di titik benturan. Pasukan Mara hanya bisa menatap dengan ngeri. Kekuatan seperti ini, apakah dia masih pemimpin? Krepa terus menatap Rio, jantungnya berdetak dengan kencang. Rio, kau sudah berubah. Namun, Rio enggan untuk menjawab. Ia hanya menatap lurus ke arah Dewa Kegelapan, siap untuk mengakhiri segalanya. Dewa Kegelapan perlahan bangkit dari reruntuhan. Tubuhnya penuh dengan retakan energi hitam. Tidak, aku tidak akan kalah dari manusia sepertimu. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dari awan gelap di atas, pilar-pilar bayangan raksasa turun dengan kecepatan kilat, menghantam medan perang tanpa ampun. Gelombang kehancuran menyebar, mengguncang seluruh kerajaan. Namun, Rio hanya mengangkat satu tangan. Dengan satu gerakan sederhana, bayangan di tanah menjulang ke atas,
menelan seluruh pilar-pilar itu tanpa kesulitan. Dewa kegelapan terbelalak, wajahnya berubah menjadi ketakutan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Rio menatapnya dengan tatapan yang dingin. Dalam sekejap, Rio melesat ke depan, kecepatannya jauh melampaui apa yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Dewa kegelapan bahkan tidak sempat untuk bereaksi. Rio muncul tepat di depan wajahnya. Pedangnya yang kini berselimut bayangan bersinar dengan kekuatan yang tidak terbendung. Marah, abadi. Ia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan sekuat tenaga. Sebuah cahaya hitam keagungan meledak dari bilah pedang Rio, membelah tubuh Dewa Kegelapan dalam satu serangan. Dewa Kegelapan menjerit, tubuhnya mulai melebur dalam kegelapan. Tidak. Energinya berhamburan ke segala arah, menghilang seperti debu yang tersapu oleh angin. Dalam hitungan detik, Dewa Kegelapan telah lenyap. Semua yang tersisa hanyalah kesunyian. Lalu, sorakan kemenangan menggema di seluruh medan perang. Pasukan Mara bersorak gembira, meneriakan nama sang pemenang. Rio! 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 Namun, di tengah kegembiraan itu, Rio perlahan menjatuhkan dirinya ke tanah, hampir kehilangan seluruh kekuatannya. Krepa langsung berlari ke arahnya. Sah, Rio. Krepa mendekat di samping Rio yang terbaring lemah. Nafasnya berat, namun di wajahnya tersungging senyuman tipis. Hehehe, aku menang, Krepa. Sah, kau membuatku khawatir, Rio. Saat Dewa Kegelapan lenyap sepenuhnya, tubuh Raja Azaret mulai memudar perlahan. Armor hitamnya retak, serpihan demi serpihan jatuh dan menghilang seperti abu yang tertiup oleh angin. Tanah yang sebelumnya bergetar perlahan mulai tenang, tetapi udara di sekitar masih terasa berat. Rio yang tergeletak di tanah dengan tubuh penuh luka menatap Azaret dengan pandangan yang lelah. Raja Azaret tersenyum, senyum penuh misteri, seolah-olah ia menunggu momen saat itu sejak lama. Akhirnya. Suara Azaret terdengar parau, seperti gema dari dunia lain. Langit yang sebelumnya hitam legam perlahan kembali ke warna ungu gelap. Cahaya bulan mulai terlihat di sela-sela awan pekat. Azaret memandang Rio dengan tatapan tajam. Sang penguasa sejati telah tiba, dan dia adalah kau. Tubuhnya benar-benar mulai menghilang, seperti pasir yang tersapu angin. Tangan Azaret terjulur ke arah Rio sebelum bisa menyentuhnya. Ia akhirnya menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan bayangan yang meresap ke dalam tanah. Dunia Mara terhanyut dalam keheningan, seolah-olah peperangan besar yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Namun, di tanah yang hitam pekat, bayangan yang ditinggalkan Azaret mulai bergerak, merayap ke tubuh Rio. Rio sudah mulai kehabisan tenaga perlahan jatuh ke tanah. Darah masih mengalir dari lukanya, nafasnya tersengal, mata merahnya yang bersinar perlahan redup, kembali ke warna aslinya. Namun sebelum kesadarannya benar-benar hilang, Apa ini? Rio merasakan sesuatu meresap ke dalam tubuhnya. Bayangan hitam pekat dari tanah tempat Azaret menghilang bergerak sendiri, meluntur masuk ke tubuh Rio seperti kabut yang tersedot ke dalam lubang hitam. Apa ini? Matanya melebar, tetapi tubuhnya terlalu lelah untuk melawan. Bayangan itu mengelilingi tubuhnya, lalu meresap melalui kulitnya, menciptakan aliran energi baru yang asing dan mengerikan. Dalam sekejap, gelombang energi hitam meledak dari tubuhnya, mendorong siapapun yang ada di sekitarnya. Krepa juga terlempar ke belakang.
Pasukan Mara jatuh berlutut, tidak mampu menahan tekanan luar biasa yang datang dari tubuh Ryo. Tanah di sekitar meregang, membentuk pola lingkaran berisi simbol-simbol aneh yang bersinar redup. Lalu, dari dalam lingkaran itu, siluman-siluman bayangan mulai muncul. Puluhan, tidak, ratusan makhluk berbentuk bayangan muncul dari dalam tanah. Masing-masing memiliki mata merah yang membara. Mereka semuanya menundukkan kepala ke arah Ryo. Raja telah terlahir. Ryo kini memiliki kemampuan baru. Ia bisa mengendalikan bayangan sepenuhnya, dan yang lebih mengerikan, makhluk apapun yang mati di tangannya akan bangkit kembali sebagai pasukan bayangan yang setia kepadanya. Semua pasukan Mara menatap pemandangan di hadapan mereka dengan mata penuh ketakutan dan juga kekaguman. Krepa yang masih terduduk di tanah memandang Ryo dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ryo, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Namun, Ryo tidak menjawab. Kesadarannya benar-benar menghilang dalam kegelapan. Suasana menjadi hening sesaat. Angin dingin bertiup, membawa debu dan abu pertempuran yang masih tersisa. Para makhluk Mara yang tadinya berserakan di tanah kini bangkit kembali sebagai bayangan. Mereka berdiri di belakang Ryo. Mata merah mereka bersinar dalam kegelapan. Kemudian, sorakan terdengar, lalu disusul oleh suara lain. Mara! 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 Pasukan dunia Mara yang masih hidup mengangkat senjata mereka ke udara, berteriak dengan penuh semangat. Beberapa prajurit bahkan memukul dada mereka, menciptakan irama keras yang menggema di seluruh medan perang. Krepa yang masih berlutut dengan nafas terengah menatap pemandangan itu dengan mata penuh rasa tidak percaya. Kau benar-benar telah menjadi legenda, Ryo. Langit yang tadinya gelap perlahan mulai menunjukkan warna merah keunguan, menandakan bahwa malam panjang telah berakhir. Namun, di tengah gemuruh kemenangan itu, satu sosok tetap diam. Dia adalah Ryo, sang penguasa bayangan. Di hadapan ribuan pasukan yang bersorak, Ryo berdiri di atas reruntuhan singgasana Abyssus Tenebris. Jubahnya berkibar tertiup angin, dan dari tubuhnya bayangan masih bergelombang seperti kabut hitam pekat. Mata merahnya memandang sekeliling. Dunia Mara akan segera menjadi miliknya. Semua pasukan, baik yang hidup maupun bayangan, akan tunduk di hadapannya. Krepa berdiri di sampingnya. Pasukan elit Mara membungkukkan kepala. Bahkan makhluk-makhluk bayangan yang baru saja ia ciptakan mengangguk hormat, menunggu perintahnya. Ryo bisa merasakan kekuatan yang sekarang mengalir dalam tubuhnya. Ia lebih kuat dari siapapun yang pernah ada di dunia Mara. Namun, apakah ini yang ia inginkan? Tangannya menggenggam erat gagang pedangnya. Wajahnya tetap dingin. Sorakan kemenangan masih bergema di udara. Tapi dalam pikirannya, bayangan dunia manusia masih ada. Tempat di mana seharusnya ia berasal. Ryo menghela nafas panjang. Tangannya terangkat ke depan, lalu perlahan membuka telapak tangannya. Udara di sekelilingnya mulai bergetar. Bayangan di tanah berkumpul di satu titik, membentuk pusaran hitam yang berputar dengan kecepatan luar biasa. Sebuah portal hitam raksasa terbuka di hadapannya, berputar seperti pusaran neraka yang menghubungkan dua dunia. Angin kencang bertiup, menarik debu dan batu ke dalam pusaran. Pasukan Mara terdiam. Mereka menyadari apa yang akan dilakukan oleh raja mereka. Krepa melangkah maju, mencoba untuk menghentikannya. Ryo, apa yang ingin kau lakukan? Ini adalah takdirmu. Dunia Mara membutuhkanmu. Ryo tetap diam. Mata merahnya bersinar menatap Krepa dengan tajam. Kita akan kembali dulu, Krepa. Tapi perjalanan ini belum berakhir.
jika kau meninggalkan dunia Mara yang sudah menjadi milikmu, bagaimana jika nanti dunia ini diambil alih Rio? Tidak, Krepa. Kita akan kembali terlebih dahulu. Kita sudah terlalu lama di dunia ini. Rio menoleh ke belakang, menatap lautan pasukan yang masih berlutut menunggunya. Lalu dengan satu langkah, ia melangkah masuk ke dalam portal. Krepa, ayo kita kembali. Kau benar juga. Baiklah, ayo kita pergi Rio. Portal menelan mereka dalam sekejap, lalu tanpa peringatan. Portal menutup dengan suara yang keras, meninggalkan dunia Mara dalam keheningan. Sang penguasa bayangan telah pergi, namun mereka semua tahu ia akan segera kembali. Rio dan Krepa terhempas keluar dari portal dengan kecepatan luar biasa. Udara dingin dunia langsung menyambutnya. Tubuhnya menghantam tanah, menciptakan kawah kecil di tengah hutan yang gelap. Dedaunan berterbangan, pohon-pohon di sekitar bergetar. Burung-burung malam berhamburan pergi, sementara suara gemuruh petir terdengar di kejauhan. Rio terdiam. Ia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Energi yang mengalir di nadinya bukan hanya kekuatan biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, lebih dalam, dan lebih mengerikan. Tangannya perlahan terangkat, melihat bayangan yang menggeliat di kulitnya, seolah-olah hidup. Bayangan itu bergerak sendiri, merayap naik di tangannya hingga ke bahunya. Matanya menyala merah, refleksi dari kekuatan yang kini menjadi bagian dirinya. Apakah ini kekuatan ataukah kutukan? Gumamnya pelan. Namun sebelum ia berpikir lebih jauh, tiba-tiba bayangannya sendiri bergerak dan menciptakan sebuah lengan lain yang keluar dari tubuhnya, mencengkeram tanah dengan keras. Tanah di sekitar bergetar, udara seolah tersedot ke dalam. Mata Rio melebar. Apa ini? Dadanya berdegup cepat. Ia bisa merasakan jiwa-jiwa yang mati di tangannya selama pertempuran di dunia Mara masih ada di dalam dirinya. Mereka adalah kekuatanmu Rio. Lalu tiba-tiba suara berisik di telinganya, suara yang dalam dan berlapis-lapis, seakan berasal dari ribuan makhluk sekaligus. Mata Rio membelalak. Suara itu bukanlah miliknya, tapi berasal dari dalam jiwanya sendiri. Ia mengepalkan tinju, mencoba meredam ketakutan yang mulai merayap di pikirannya. Aku tahu, Krepa. Aku akan mengendalikan kekuatan ini. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tidak ingin apakah ia akan mengendalikan kekuatan itu, atau justru kekuatan itulah yang akan mengendalikan dirinya. Angin malam bertiup perlahan, membawa suara gemerisik dedaunan yang jatuh dari pohon. Rio berdiri di tepi hutan, menatap siluet desa di kejauhan. Lampu-lampu rumah masih menyala redup, seakan dunia itu tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Dunia manusia, dunia yang seharusnya Rio berada. Namun kini, dengan kekuatan yang baru, apakah ia masih bisa menjadi bagian dari dunia tersebut? Langkahnya pelan, tetapi pikirannya penuh dengan pertanyaan. Dunia Mara masih ada di sana, menunggu penguasa barunya kembali. Pasukannya masih menunggu. Krepa menatap langit, bertanya-tanya kapan Rio akan kembali lagi ke dunia Mara. Krepa sudah merasakan kenyamanan di dunia tersebut. Ia bisa kembali kapanpun ia mau, tetapi mengapa ia merasakan bahwa sesuatu di dunia manusia masih harus ia selesaikan? Angin kencang kembali bertiup. Rio menatap ke langit bersama Krepa, di mana bulan merah bersinar lebih terang dari biasanya. Sebuah firasat buruk menyelimuti hatinya. Perjalanan itu belum berakhir, justru perjalanan itu baru saja dimulai. Pagi di desa Lelang terasa damai. Seperti biasanya, pasar mulai ramai dengan aktivitas warga. Para pedagang menggelegar lapak mereka.
menjajakan hasil bumi, ikan segar, dan kain batik khas desa. Aroma bumbu dapur dan asap dari gerobak sate menguar di udara, bercampur dengan suara tawa anak-anak yang bermain di pelataran. Di tengah keramaian itu, Rio berjalan santai, mengenakan kaos hitam dan sarung yang dililitkan di pinggangnya. Krepa yang kini berubah wujud menjadi burung gagak biasa bertengger di bahunya. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Meskipun desa tetap sama, Rio bisa merasakan setiap bayangan yang bergerak di sekitarnya, dari tiang-tiang kayu, dari orang-orang yang berjalan, bahkan dari sudut-sudut bangunan yang tertutup sinar matahari. "Oh, Rio!" Suara Pak Amin, pamannya, membuyarkan lamunannya. Pak Amin seorang pria setengah payubaya dengan tubuh yang tegap dan sorot mata penuh wibawa menghampirinya. "Kau sudah lama tidak terlihat. Kemana saja kau, Rio?" Rio tersenyum kecil. "Ah, cuma berjalan-jalan saja, Paman." Pak Amin mengerutkan dahi. Ia menatap Rio dalam-dalam seakan mencari sesuatu di balik senyumannya. "Oh, baiklah. Kalau kau sudah kembali, sebaiknya mulai berbaur lagi dengan warga. Desa ini masih butuh orang-orang seperti ayahmu dulu." Ayahnya, Abah Somad. Nama itu membuat dada Rio terasa berat. Ayahnya dulu adalah penjaga desa dari segala gangguan gaib. Seseorang yang dihormati dan juga sekaligus ditakuti. Tapi Rio berbeda. Ia bukanlah penjaga. Ia bukan pahlawan. Ia sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang lebih baru. "Iya, Paman. Aku akan mulai berbaur besok," jawabnya sambil tersenyum. Tapi dalam hatinya ia tahu dunia itu masih akan pernah sama lagi baginya. Hari-hari berlalu dan Rio mulai mencoba kembali ke kehidupan normal di desa Lelang. Ia ikut serta dalam gotong royong membersihkan saluran air, membantu membangun rumah warga, dan bahkan membantu di pasar saat pagi hari. Tangannya yang dulu hanya menggenggam pedang, kini mengangkat kayu dan mencangkul tanah. Cangkulnya menghantam tanah dengan keras di pinggir sawah, menyibak akar-akar kering. Keringat menetes di dahinya bercampur dengan debu yang menempel di kulitnya. "Aku tidak menyangka kau akan ikut kerja bakti, Rio," ujar Pak Karyo, seorang petani tua dengan tubuh yang kekar. Rio hanya tersenyum tipis mengangkat bahunya. "Kenapa tidak, Pak? Aku kan bagian dari desa ini juga." Hehehe. Pak Karyo hanya mengangguk, tetapi tatapannya menyelidik. "Kau memang berubah, Rio. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang berbeda darimu." Rio hanya terdiam. Dia tahu warga merasakan perbedaannya. Cara bicaranya, cara berjalan, bahkan sorot matanya yang kadang terlihat lebih tajam dan kelam. Namun lambat laun, orang-orang mulai menerimanya kembali. Mereka menganggapnya sebagai pemuda yang dulu sempat tersesat, tapi kini kembali ke jalan yang benar. Tapi Rio tahu lebih baik dari mereka. Ia tidaklah benar-benar kembali seperti dulu. Malam di desa Lelang selalu tenang. Cahaya bulan redup menyinari jalan-jalan setapak, sementara suara jangkrik mendominasi keheningan. Rio berjalan santai di antara para pemuda desa yang bertugas ronda malam itu. Ia mengenakan jaket tipis dengan sarung melingkar di pinggangnya, seolah-olah menikmati kehidupan barunya. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil malam itu. Suara aneh menggema di udara, samar, hampir seperti bisikan yang menari di telinga Rio. Ia berhenti sejenak, mengernyitkan dahi. Tiba-tiba semuanya menjadi sunyi, terlalu sunyi. Hanya satu dua suara jangkrik yang tersisa, lalu hening total. "Ini bukanlah sesuatu hal yang wajar," pikir Rio. Ia menoleh ke belakang. Para pemuda ronda lainnya terdiam. Tubuh mereka mulai goyah, lalu satu persatu tertidur di atas tikar ronda. Satu bersandar ke dinding pos ronda, yang lain tergeletak begitu saja, mendengur dengan pelan. Semuanya telah tertidur. "Ini seperti ilmu sirap." Rio langsung menyadari apa yang terjadi. Ilmu sirap, sebuah ilmu spiritual yang dapat membuat orang tertidur dalam sekejap tanpa bisa melawan. Tapi kenapa?
siapa yang menggunakan ilmu sirap di desa tersebut dan apa tujuannya. Rio mengalihkan pandangannya kepada Krepa yang bertengger di atas tiang kayu. Burung gagak itu tetap terjaga. Sah, ini bukan sirap biasa Rio. Ini adalah sirap tingkat tinggi. Kau harus mencari siapa pelakunya. Suara Krepa menggema di kepalanya. Rio mengepalkan tangan. Bayangan di sekelilingnya bergetar pelan, merespon emosinya. Baiklah Krepa, mari kita cari tahu siapa yang bermain di belakang ini. Dengan langkah yang hati-hati, ia bersembunyi di balik bayangan, lalu mulai menelusuri jalan desa yang kini terdiam dalam tidur yang tidak wajar. Malam itu, ada sesuatu yang sedang terjadi dan Rio akan mengetahuinya. Desa Lelang kini terlelap dalam keheningan yang tidak wajar. Rio melangkah dengan hati-hati, merapat ke tembok rumah warga. Matanya menyipit saat mengamati sekitar. Tidak ada satupun suara manusia, tidak ada langkah kaki, tidak ada kehidupan. Hanya angin malam yang berbisik pelan di antara pepohonan. Ini benar-benar terlalu sunyi. Krepa dalam bentuk burung gagak yang bertengger di sebuah pohon tua mengepakkan sayapnya lalu turun melayang dengan senyap ke bahu Rio. Tatapan matanya tajam, menembus gelapnya malam. Sah, aku merasakan pergerakan di dekat gudang desa Rio. Rio hanya mengangguk, lalu mengaktifkan kemampuannya dan kemudian menghilang. Dalam sekejap, tubuhnya melebur ke dalam kegelapan. Bayangan menyelimuti dirinya menyatu dengan malam. Ia bergerak cepat melewati jalan setapak desa, bersembunyi di balik tembok dan pepohonan tanpa mengeluarkan suara. Krepa melayang di atasnya, menjadi mata yang mengawasi dari langit. Mereka bergerak menuju gudang desa, tempat di mana beras dan bahan pangan tersimpan untuk kebutuhan warga. Saat semakin dekat, Rio merasakan sesuatu yang mengusik pikirannya. Ada orang lain di sana, dan mereka bukanlah warga desa. Suara pintu gudang terbuka dengan kasar. Di baliknya, 5 orang pria bertubuh kekar berpakaian serba hitam terlihat sedang sibuk mengangkut karung-karung beras ke dalam bak mobil pick-up. Satu karung besar dilempar ke bak mobil. Debu-debu putih berterbangan di udara. Salah satu pria yang nampaknya pemimpin kelompok itu berdiri di depan mobil sambil menyalakan rokoknya. "Asalkan kalian kerja cepat, kita bisa keluar dari desa ini sebelum sirapnya hilang," katanya dengan suara yang dingin. Pria lain bertubuh kurus mengangkut dengan cepat. Iya bang, orang-orang sudah pada tidur pulas. Kagak ada deh yang bakal sadar sampai subuh. Rio yang bersembunyi dalam kegelapan tersenyum dengan sinis. Mereka pikir sirap ini bisa membuatku tidak sadar. Betapa naifnya mereka. Krepa kemudian berbisik di pikirannya. Sah, yang satu itu bukan orang biasa Rio. Aku merasakan aura spiritual di dalam tubuhnya. Rio mengalihkan pandangannya ke pria berbadan besar yang berdiri di dekat pintu gudang. Benar saja, auranya memang berbeda. Ia tidak sekedar manusia biasa, dia seorang praktisi spiritual. Sepertinya, dialah yang menggunakan sirap untuk membuat warga desa tertidur. Kalau begitu, kita buat mereka sadar akan kesalahan mereka, Krepa. Ia kemudian mengangkat tangannya perlahan. Bayangan di sekelilingnya mulai bergetar. Angin dingin berhembus pelan, membawa kegelapan yang merayap di tanah. Waktu untuk bermain telah tiba. Suasana di sekitar gudang desa semakin mencekam. Angin dingin tiba-tiba bertiup, membuat dedaunan berdesir pelan. Langit malam yang tadinya hanya sekedar gelap, kini terasa lebih pekat, seolah bayangan semakin menebal sekeliling mereka. Rio di kejauhan, matanya menyala merah dengan samar. Krepa, buat mereka merasakan teror malam ini. Sah, ini pasti sangat menyenangkan. Krepa yang bertengger di atap gudang mengembangkan sayapnya yang kini tampak lebih besar dan lebih menyeramkan. Dalam sekejap, tubuh Krepa berubah menjadi sosok mengerikan. Sebuah bayangan kelam dengan mata merah menyala.
sayapnya penuh dengan duri tajam dan cakarnya melayang di udara, mencakar-cakar kegelapan. Salah satu pencuri menoleh dan langsung berteriak ketakutan. Tubuhnya gemetar hebat, lututnya lemas hingga ia tersungkur ke tanah. Apa itu? Teriak pria lain yang langsung melempar karung beras yang sedang ia angkat. Setan! Setan! Suara petir tiba-tiba menyambar dari langit, membuat mereka semakin panik. Dalam hitungan detik, 4 dari 5 pencuri langsung pingsan karena ketakutan. Namun, ada satu orang yang masih berdiri tegak di tengah kekacauan itu. Pria bertubuh besar yang sebelumnya mengawasi anak buahnya, kini melangkah maju. Matanya tidak dipenuhi ketakutan seperti yang lain. Sebaliknya, ada kilatan amarah di sana. Berhenti bersembunyi, anak iblis! Suaranya terdengar berat dan berisi. Rio tersenyum samar di balik bayangan. Jadi, kau bukan orang biasa ya? Hehehe. Kalau kau pikir aku takut, kau salah besar. Pria itu mengangkat tangannya dan seketika udara di sekelilingnya bergetar. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat saat pria itu menjejakkan kakinya di tanah. Udara berubah, aura kekuatan mulai terasa menguar dari tubuhnya. Jadi, ini sumber ilmu serp tadi ya? Pria itu kemudian membuka telapaknya dan seketika kabut hitam pekat muncul di sekelilingnya. Aku sudah lama merasakan kehadiranmu. Kau juga bukan manusia biasa, bukan? Rio hanya tersenyum tipis, matanya menyala lebih terang. Kau telah bermain di tempat yang salah, pria besar. Apa maksudmu? Pria itu langsung mengibaskan tangannya ke depan. Sebuah gelombang energi hitam melesat ke arah Rio dengan kecepatan tinggi. Namun dalam sekejap, Rio melebur ke dalam bayangan dan menghilang. Apa itu? Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di tanah dan membelit kaki pria itu. Apa ini? Bayangan itu merayap ke atas, membungkus tubuhnya perlahan seperti ular yang membelit mangsanya. Tadi kau berkata aku bukan manusia biasa, bukan? Tiba-tiba, ia muncul tepat di hadapan pria itu. Matanya menatap lurus ke arahnya. Kau memang benar, tapi kau telah membuat kesalahan di tempat yang salah. Dalam sekejap, bayangan yang membungkus pria itu semakin menekan, mencengkeram seperti tangan kematian. Pria itu berusaha melepaskan diri, tetapi semakin ia melawan, bayangan itu memperketat cengkramannya. Tidak! Tubuh pria itu tiba-tiba mengering dalam hitungan detik. Matanya membelalak, tubuhnya kehilangan warna, dan dalam sekejap ia roboh ke tanah dengan tubuh yang kini tidak lebih dari sekedar bangkai yang kering. Suasana langsung menjadi hening. Angin malam kembali berhembus pelan. Rio menatap tangannya, masih merasakan energi gelap yang berdenyut di dalam tubuhnya. Ia tidak bermaksud membunuh pria itu, tetapi ia merasa tidak ada penyesalan dalam dirinya. Justru ada sesuatu dalam hatinya yang mengatakan bahwa ini adalah hukuman yang pantas. Angin malam yang sebelumnya terasa dingin, kini terasa lebih berat, seolah seluruh alam diam menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Di hadapan Rio, tubuh pria yang tadi mencoba melawannya kini telah berubah menjadi bangkai yang kering. Matanya yang sebelumnya penuh kepercayaan diri, sekarang kosong. Tidak ada jeritan, tidak ada sisa perjuangan, hanyalah kehampaan. Rio menatap mayat itu, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa penyesalan. Yang ada hanyalah sebuah pemahaman baru. Orang ini sudah mendapat apa yang pantas baginya. Rio menggenggam tangannya, merasakan energi marah yang masih berdenyut di telapak tangannya. Kekuatan itu, ia menggerakkan jarinya dan dalam sekejap bayangan menyelimuti tubuh pria itu, menyerapnya ke dalam kegelapan. Tidak ada bukti, tidak ada jejak. Rio hanya berdiri di sana, memandangi tempat di mana mayat itu seharusnya berada. Satu orang busuk telah lenyap dari dunia ini. Senyumnya kecil tersungging di bibirnya. Berapa banyak lagi yang harus menerima hukuman mereka?
Kau tidak menyesal, Rio? Suaranya berat, penuh kehati-hatian. Rio menoleh dan menatap tenang namun tajam. Untuk apa menyesal, Krepa? Kita membasmi kejahatan di dunia Mara, tapi manusia jahat masih berkeliaran bebas di dunia ini. Apa bedanya dengan mereka? Kau tahu ini baru awal, bukan? Aku tahu, Krepa. Saat fajar mulai menyingsing, suara gaduh menggema di seluruh desa. 4 pencuri yang masih hidup telah ditemukan terikat di depan gudang desa. Wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar hebat, dan beberapa dari mereka bahkan menangis ketakutan. Siapa yang melakukan ini? Tanya seorang warga dengan nada bingung. Entahlah, tapi lihat wajah mereka seperti habis melihat hantu. Para pemuda yang lainnya yang sebelumnya tertidur karena sirep kini mulai berdatangan, penasaran dengan keributan yang terjadi. Pak Amin, Paman Rio, muncul di kerumunan dengan wajah yang serius. Kita serahkan mereka saja ke pihak berwajib. Beberapa warga yang masih marah langsung melayangkan beberapa pukulan sebelum akhirnya para pencuri diangkut oleh aparat desa. Namun, Rio hanya berdiri di kejauhan, memperhatikan dengan ekspresi yang datar. Hukum manusia ya. Ia tahu bahwa keempat pencuri itu hanya akan ditahan sebentar, lalu keluar dan kembali berbuat jahat. Sama seperti yang lain, sama seperti semua manusia busuk yang selalu lolos dari hukuman. Rio mengepalkan tangannya. Jika hukum tidak bisa memberikan keadilan, aku yang akan memberikannya. Malam itu, Rio berdiri di atap rumahnya, menatap bulan purnama yang menggantung di langit yang gelap. Cahayanya redup, seperti merestui kebangkitan sesuatu yang selama ini terpendam dalam kegelapan. Angin berhembus pelan. Di kejauhan, pasar desa yang siang tadinya ramai kini mulai sepi. Suara pedagang terakhir yang membereskan dagangan mereka terdengar samar. Sesekali terdengar dari papan kayu yang gemerincing logam dari gerobak yang didorong dalam gudang. Di jalanan, hanya ada beberapa orang yang masih beraktivitas. Sebagian besar desa sudah terlelap dalam tidurnya yang damai. Namun di hati Rio tidak ada ketenangan. Ada sesuatu yang membara, sebuah panggilan, sebuah takdir yang tidak bisa ia hindari. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan pikirannya melayang. Sosok pria spiritual yang ia bunuh masih terukir jelas dalam ingatannya. Tubuhnya yang mengering, matanya yang kosong, nyawanya yang terhisap dalam bayangan Mara. Tetapi tidak ada rasa sesal, tidak ada penyesalan sedikit pun. Orang seperti dia memang tidak layak untuk hidup. Rio menarik nafas panjang, energi hitam yang mengalir dalam tubuhnya berdenyut pelan, seolah memahami isi hatinya. Ia bukan lagi hanya Rio, pemuda biasa dari desa Lelang. Ia bukan lagi hanya seorang yang kembali dari dunia Mara dengan kekuatan yang baru. Ia adalah penghukum, bayangan yang akan menyingkirkan orang-orang busuk dari dunia. Tiba-tiba, bayangan di bawah kaki mulai bergerak, seperti arus air hitam yang melingkar di sekelilingnya. Energi Mara merespon pikirannya, menggeliat dalam kegelapan. Rio memejamkan mata, ia merasakan kekuatan itu, dan ia menerimanya. Dunia ini tidak butuh pahlawan. Dunia ini butuh seseorang yang bisa memberikan hukuman yang setimpal. Dalam sekejap, bayangan di sekelilingnya meledak dalam aliran gelap, merambat di dinding dengan genteng di sekitarnya, seolah menyapu dengan malam. Tubuh Rio perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Saat ia membuka matanya, senyum tipis muncul di wajahnya, dan di malam itu sang penghukum telah lahir. Langit malam di desa Lelang begitu pekat. Bulan tertutup awan yang kelam, menyisakan hanya kilauan samar yang sesekali menembus celah-celah yang gelap. Angin berhembus dingin, menghembuskan bau tanah basah dan kayu yang lapuk. Di sudut desa, di antara rumah-rumah yang lampunya mulai meredup, bayangan Rio menyatu dengan kegelapan. Ia berjalan, ia melangkah, tubuhnya melesat dalam bayangan.
bergelombang di antara atap dan tembok, mengalir seperti kabut hitam tanpa suara. Matanya tajam, menelusuri setiap sudut desa, mencari, menunggu. Di dekat gang pasar yang mulai sepi, terdengar suara parau seorang lelaki tua. Kau pikir aku akan sabar terus, ha? Pinjaman 500.000, bayar bunga 1 juta. Kalau besok tidak lunas, rumah ini gua ambil. Tangan kurus seorang janda tua bergetar, memeluk erat selembar uang lusuh. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya membungkuk ketakutan. Tolong Pak, saya janji akan bayar, tapi tolong beri saya waktu. Lelaki itu menampar tangan sang janda, membuat uang di tangannya jatuh berhamburan. Bangsat, kurang ajar. Lelaki itu benar-benar bajingan. Rio mengepalkan tinjunya di atas atap, bayangannya mulai bergetar. Ia sudah menemukan mangsa berikutnya. Lampu di gang itu mendadak padam. Angin berhembus lebih dingin. Rentenir itu, seorang pria berkumis tebal dengan perut yang buncit, berhenti sejenak. Matanya menyipit, mencoba menyesuaikan diri dengan kegelapan. Apa ini? Sang janda tua bergetar, bergegas mengumpulkan kembali uangnya dan berlari masuk ke dalam rumah. Kilatan petir menggelegar di langit, menyinari gang yang kini terasa lebih mencekam. Bayangan di dinding mulai bergerak. Pria itu menoleh ke kanan, tidak ada siapa-siapa, dan menoleh ke kiri, tetap tidak ada siapa-siapa, tetapi sesuatu bergerak di belakangnya. Siapa di sana? Suara rentenir itu mulai bergetar. Sebuah suara berat dan menyeramkan menggema di telinganya, seperti suara seseorang yang sedang tersedak, tetapi juga seolah berasal dari makhluk yang bukan manusia. Kau menyakiti orang yang tidak berdaya. Suara bisikan lirih, tetapi menusuk langsung ke dalam pikirannya. Pria itu berbalik, tetapi gang itu kini terasa lebih panjang, lebih gelap, lebih kosong. Udara menjadi lebih dingin, nafasnya membeku di tenggorokannya. Dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berada di gang pasar. Kini, ia berdiri di tengah hutan berwarna hitam pekat, dengan pepohonan yang memiliki mata di batangnya. Akar-akar bergerak seperti ular, dan suara bisikan aneh terdengar dari segala arah. Itu bukanlah dunia manusia. Itu adalah ilusi dari dunia Mara. Tolong! Apakah ada orang di sana? Rentenir itu mulai berjalan cepat, mencoba mencari jalan keluar. Tetapi, semakin ia berjalan, semakin jauh ia tersesat. Di kejauhan, sosok bayangan berdiri. Matanya merah menyala di kegelapan. Sosok itu melangkah maju, bayangannya memanjang. Dan saat pria itu berusaha untuk lari, sebuah tangan hitam mencengkeram kakinya, menyeretnya ke dalam bayangan. Tidak! Suara jeritanya bergema, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Rio berdiri di luar ilusi itu, menyaksikan sang rentenir menggeliat dalam ketakutan. Kakinya menendang-dendang tanah kosong, tangannya mencakar-cakar udara, seolah sedang bertarung melawan sesuatu yang tidak terlihat. Namun di dalam pikirannya, ia sedang tersesat ke dalam neraka. Setelah beberapa saat, pria itu berhenti bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Rio kemudian mendekat, matanya dengan dingin. Besok aku akan kembalikan uangnya. Aku janji. Rio hanya tersenyum tipis. Hukuman sudah dijatuhkan, dan bayangan itu pun menghilang, meninggalkan pria itu sendirian, gemetar di atas tanah yang dingin. Malam itu, hujan langsung turun deras. Sebuah kilatan membelah langit, menerangi desa lelang yang gelap. Di atas salah satu rumah tua yang sudah reot, dua sosok berdiri di bawah bayangan atap.
Krepa menatap tajam ke arah Rio. Di bawah sana, di gang yang basah oleh hujan, rentenir yang sebelumnya diteror oleh Rio masih tertunduk gemetar. Mulutnya kemat-kamit, matanya kosong, seperti orang yang baru melihat sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di dunia tersebut. Sudah selesai, Kata Rio dengan suara yang datar. Kita harus bicara, Rio. Ada apa, Krepa? Kau ingin mengucapkan selamat? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya sedang kau lakukan, Rio. Angin malam berembus kencang, meniup ujung mantel hitam yang dikenakan Rio. Tetesan air hujan membasahi wajahnya, tetapi ekspresinya tetap dingin. Kita melawan kejahatan, itu yang kita lakukan, Krepa. Benarkah? Aku pikir kita menegakkan keadilan, tapi yang kulihat kau hanya membiarkan bayangan marah dalam dirimu semakin berkuasa. Aku melakukan apa yang harus aku lakukan, Krepa. Kau bisa saja menghentikannya tanpa harus menghancurkan jiwanya seperti itu. Kau lihat dia sekarang, dia tidak lagi sama Rio. Kau tidak hanya menghukumnya, kau telah memusnahkan jiwanya. Itu lebih baik, Krepa. Orang seperti dia tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Itu bukanlah keadilan. Itu pembalasan dendam, Rio. Rio berbalik menatap Krepa dengan mata yang kini berpendar merah di dalam kegelapan. Dan jika memang begitu, lalu apa? Krepa, apa kau akan menghentikanku? Aku hanya ingin kau menyadari kau mulai kehilangan kendali, Rio. Kilatan petir kembali menyambar di langit. Bayangan di sekitar Rio bergejolak liar, seperti ular-ular hitam yang menari di udara. Krepa merasakan hawa mencekam yang semakin kuat dari tubuh Rio. Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Rio bukan lagi hanya manusia. Ia mulai menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berbahaya. Krepa menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan. Aku tidak akan menghentikanmu, Rio. Tapi aku tidak akan mendukungmu jika kau hanya menjadi monster lain yang lahir dari kegelapan. Rio tidak menjawab. Ia hanya menatap langit, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, ia menghilang dalam bayangan. Krepa diam di tempatnya, menatap ke arah kepergian sahabatnya. Untuk pertama kalinya, untuk kesekian kalinya, Krepa benar-benar takut akan Rio.